Tapi kita meyakini satu hal, bahwa ketika Yesus datang kembali kali kedua, Alkitab berkata dengan jelas, orang-orang yang mati, yang matinya dalam Tuhan, akan dibangkitkan. Dan orang-orang yang masih hidup tidak akan mendahului yang mati. Jadi saya percaya bahwa tidak semua orang mati. Ada orang yang diizinkan hidup sampai Tuhan datang. Ketika nanti Tuhan datang, yang hidup pun tidak akan bisa mendahului yang mati, yang dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Sehingga yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama akan bersama-sama dengan yang hidup menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kemudian akan berkuasa bersama-sama, yang kemudian kitab Wahyu berkata ada dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan setelah itu baru menuju penghakiman. Itu sebabnya yang kita lihat batu nisan dan tanah ini hanya sementara. Sebab kalau Tuhan datang, semua yang ada ini tidak akan bisa menahan. Ketika Tuhan berkata, tante harus datang kepadanya, maka semua yang ada di sini tidak akan bisa menghalanginya. Nah, itu sebabnya saya ingin baca satu kalimat firman dari Pengkhotbah pasal 9 ayatnya yang ke-10, biar ayat ini meneguhkan dan menguatkan kita semua, supaya keteladanan yang sudah ditinggalkan oleh tante biar kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya dengan demikian ketika Tuhan datang kembali, maka kita sama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dicumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat di dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Di San Diego ini kita masih melihat aktivitas orang-orang bekerja. Sebab San Diego ini bukan dunia orang mati. Dunia orang mati adalah tempat di mana roh-roh yang telah meninggal itu berkumpul. Sehingga kemudian kita boleh beraktivitas seperti yang kita lakukan dalam momentum memperingati 40 hari di tempat ini. Nah, apa saja yang dijumpai tanganmu kerjakan. Sehingga kalau kematian datang, kita sudah tidak bisa mengerjakan sesuatu. Maka penting bagi kita selama kita ada dalam dunia, kita rajin bekerja, mencukupi segala yang hendak kita cukupkan. Di dalamnya diantaranya mempersiapkan apa yang menjadi tempat kediaman kita setelah kita meninggal. Tadi sampai ngobrol-ngobrol sebentar, kami sempat ngobrol nih. Lalu kemudian saya bilang begini, ini masih ada lebar nih sedikit nih. Kira-kira nih, kita kan belum tahu nih Om ya kan. Aduh, mau ditaruh di mana nih Pak Budi ya? Kita lagi iseng-iseng ngobrol. Kira-kira ada extra bed nah kita di sampingnya Om dengan tante. Lalu Pak Gun bilang begini, di sini nggak ada extra bednya. Aduh, kalau begitu kita berdiri saja lah. Iya. Jadi dibutuhkan apa yang harus kita kerjakan, mempersiapkan yang kita hidupi dan yang kemudian setelah kita hidupi. Nah, itu yang harus kita kerjakan, sebab Alkitab berkata bahwa di dunia orang mati itu tidak akan ada lagi. Nah, apa yang ingin saya bagikan bagi kita bertalian dengan firman Tuhan pada hari ini, yang pertama, selama kita masih hidup, jangan ada rasa jenuh dan jemu untuk bekerja, menghidupi kehidupan kita dan mempersiapkan apa yang perlu kita siapkan seperti yang ada ini. Tetapi juga jangan sampai kita jenuh
mengiring Tuhan, dan melayani Tuhan. Saya percaya keteladanan yang ditinggalkan oleh tante itu ya bagi kita. Mungkin secara fisik capek, mungkin secara fisik udah begitu sangat lelah dengan penderitaan sakit, harus barangkali cuci darah, harus bolak-balik berobat, ya. Tetapi tetap meninggalkan keteladanan bagi kita bagaimana mempersiapkan hidup untuk kehidupan kekekalan. Dan inilah yang kemudian saya katakan bahwa ketika dunia orang mati itu menjadi bagiannya, ada harta yang sudah disediakan di mana kemudian mempersiapkan kehidupan kekekalan itu. Nah, bertalian dengan itu, kita tidak boleh gampang kecewa dengan hidup ini. Saya tahu bahwa barangkali hidup ini kerap kali memberi kita rasa kecewa. Kecewa dengan keadaan, kecewa dengan segala pergumulan yang ada, kecewa dengan segala situasi yang barangkali kita tidak pernah bayangkan dan pikirkan sebelumnya. Tetapi kekecewaan itu jangan sampai mengikat kita sehingga membuat kita kehilangan hidup persekutuan dengan Tuhan, yang menyebabkan kita jadi jenuh iring Tuhan, letih lesu iring Tuhan, yang menyebabkan kita menjadi orang yang kemudian bosan iring Tuhan dan melayani Tuhan, yang akhirnya kemudian ketika dunia orang mati menjemput kita, kita tidak akan punya hubungan baik dengan Tuhan sebelumnya. Mari tiadakan semua rasa kecewa dalam hati. Barangkali ada bayang-bayang yang menyebabkan itu terjadi. Biarkan itu berlalu dengan begitu. Izinkan Tuhan berperkara. Sebab rasa kecewa, persoalan dan masalah tidak boleh membuat kita jenuh dan jemu, bosan dalam melayani dan mengiring Tuhan. Amin. Saya kira Om telah meninggalkan teladan-teladan yang baik juga. Jadi di usia yang memasuki usia-usia perkenanan firman Allah, saya percaya keteladanan yang Om berikan kepada kita, ya dan amin. Pak Budi, Bu Lena, Pak Gun, Bu Yuni, mari sama-sama terus melayani Tuhan dan pekerjaannya dalam setiap apapun yang dipercayakan. Melayani Tuhan tidak hanya khotbah di gereja, tidak hanya pimpin pujian di gereja, tapi yang bisa kita lakukan dengan apa yang sudah bisa kita lakukan, itu bagian dari pelayanan yang kita siapkan untuk menghadapi kedatangan Tuhan, seperti yang sudah ditinggalkan tante. Yang kedua, yang terakhir yang ingin saya bagikan bagi kita, kenapa segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah sekuat tenaga. Karena di dunia orang mati itu tidak akan kita lakukan itu. Nah, untuk itu yang kedua, jangan terbiasa dalam hidup kita memberi hidup yang sisa untuk Tuhan. Ada orang bilang begini, saya akan cari Tuhan, melayani Tuhan nanti kalau saya mau mati. Saya iring Tuhan nanti kalau sudah waktu-waktu memang sudah harus mau mati. Selama saya masih kuat, selama saya masih bisa lakukan ini dan lakukan itu, persetan dengan urusan Tuhan. Ini bukan masalah persetannya, tapi ini masalah kita mempersiapkan hidup. Supaya jangan sudah tinggal sisa-sisa, sudah tinggal ampas-ampas, sudah tinggal napas satu-satu, baru kita bilang saya mau serahkan kepada Tuhan. Ya puji Tuhan kalau belum terlambat. Kalau udah terlambat, selesai itu urusan. Saya percaya tante dalam hidupnya tidak pernah memberikan yang sisa untuk Tuhan. Tentu saya pernah punya pengalaman berada di Sunter beberapa bulan, dan tante telah menaruh hidupnya. Dan saya percaya Om juga sudah taruh hidup sejak muda. Dari kesaksian pelayanan yang dikerjakan,
dari Bandung sampai ke Jakarta dan akhirnya kemana-mana dalam pelayanan. Saya percaya ini juga yang akan ditinggalkan bagi anak-anak Pak Budi, Bu Lena, Pak Gun, Bu Yuni, dan yang lainnya yang tidak bersama dengan kita. Supaya apa? Tidak terbiasa beri hidup yang sisa. Jangan kita sudah tinggal mau mati baru kita bilang, Tuhan ini hidupku. Nah kalau Tuhan masih terima, puji Tuhan. Tapi takutnya sebelum Tuhan terima so terlambat. Maka kita kemudian akhirnya tidak akan bersama-sama dengan Tuhan. Keteladanan di hari ke-40 yang masih kita kenang. Dalam momentum sejarah yang telah ditinggalkan oleh tante bagi kita. Tante tidak biasa memberikan hidup yang sisa untuk Tuhan. Sampai di usia mendekati hari-hari perkenanan Tuhan panggil. Setahu saya ketika terakhir masih jumpa dengan tante dan om di Kelapa Gading. Tante masih memberi nasihat, masih memberi arahan, masih memberi peringatan-peringatan kepada kami. Walaupun saya bicara dengan om, tapi sekilas saya mendengar nasihat itu terdengar baik di telinga saya ketika Mona dinasihati. Sebagai istri gembala kamu harus begini dan begini. Artinya di masa tuanya, di masa keadaan sakit menderanya, dia masih memberi keteladanan. Ini membuktikan sisa hidup tante tidak memberi yang sisa bagi Tuhan. Dia memberi yang terbaik, all out dengan Tuhan. Dan saya percaya itulah yang diperhitungkan Tuhan sebagai buah kebenaran. Yang kelak nanti kalau Tuhan datang kembali kali kedua dan nafiri Allah dibunyikan, saya percaya orang tua kita ini, Tante Ratnasari, akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Dan bersama-sama dengan orang-orang yang hidup menyongsong Tuhan di angkasa, bersuka cita bersama. Yang setuju katakan amin. Tinggal kita saja. Jadi saya berdoa biar kiranya Om tetap menjadi teladan bagi kami. Pak Budi, Bu Lena, Pak Gun bersama Bu Yuni dan semua keluarga besar kita semua. Sama-sama kita persiapkan hari-hari hidup kita. Kelak ketika nanti kita seperti orang tua kita yang sudah tidak pernah mendengar, karena Alkitab berkata di dunia orang mati sudah tidak bisa bikin apa-apa. Maka yang terbaik itu yang kita terima. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita